Ini pertanyaan titipan kali, sekali nanya 6. Oh, dirangkum. Baik, menu yang baik untuk orang-orang yang tidak, atau mungkin wanita yang tidak pernah haid, itu bisa dipakai tuh yang ultimate kunyit. Di feed saya ada, di IG ada. Untuk hipertiroid di feed juga ada, judulnya resep tiroid JSR ada. KB alami, kalau saya sih tidak menyarankan KB. Tidak menyerang, maksudnya hadisnya ya. Rasul menyampaikan, aku akan membanggakan wanita-wanita di hadapan para nabi dan malaikat, mereka memiliki keturunan yang banyak. Hadisnya begitu. Ya, tapi kalau tetap pengen KB, ya silakan aja sih. Ya polanya ada beberapa, tapi secara detail saya belum tahu juga, karena belum pernah pakai juga. Maksudnya belum pernah saya baca detail. Tapi katanya biji pepaya itu bisa dipakai. Tapi polanya saya belum tahu. Ya, karena emang jarang saya jadikan sebagai sebuah nasihat gitu kan. Resep-resep yang saya sampaikan boleh itu boleh kan untuk anak, boleh, nggak masalah. Ya, bahkan lebih bagus anak-anak ya. Kalau ibu-ibu yang sekarang Anda mungkin ibu-ibu wanita-wanita di sini yang belum menikah, habit sehat Anda akan diwariskan ke gen. Jadi kalau sekarang Anda hidupnya sehat, maka anak Anda nanti secara teorinya akan kedapatan gen hidup sehat juga. Ya, seperti itu. GERD atau masalah pencernaan obatnya pakai apa? Paling gampang ya jahe sama kurma. Blender aja. Ya, atau mungkin wedang jahe, atau mungkin impusan jahe sama kurma itu paling gampang. Madu yang baik seperti apa? Madu yang jelas sanatnya, rawinya, matannya. Ya, intinya adalah belilah madu ke orang yang Anda percayain, itu aja. Ya. Saya setiap minum jeruk nipis peras lalu kembung atau asam lambung. Apakah boleh diganti dengan lemon? Boleh aja. Kalau emang nggak cocok juga, nggak usah minum itu, minum jahe juga nggak apa-apa. Jahe sama madu, ya. Tambahkan garam, jangan lupa tambahkan garam. Ya. Jadi kalau minum tadi ada jeruk nipis ya, ada jeruk nipis sama madu, tambahkan garamnya. Karena garam itu dia buffernya, dia penyangganya. Ya, seperti itu. Saya pernah minum rimpang lalu pusing, apakah dihentikan saja? Ya, tidak semua orang cocok, ya. Tidak semua orang juga kan cocok minum kunyit. Ya udah, kalau kunyitnya nggak cocok, minum yang lain aja. Atau memang tetap pengen minum kunyit karena memang kebutuhan, dosisnya dikurangin. Ya. Dalam jumlah sedikit nggak masalah. Minta obat buat pembengkakan rahim. Sudah menikah 8 bulan, ingin memiliki momongan. Puasa, ya. Ujung-ujungnya salah satu yang saya sangat sarankan adalah berpuasa, karena berpuasa itu cara paling mudah untuk mengatasi peradangan. Atau ibu-ibu sekalian mulai membiasakan untuk melaparkan diri. Jadi jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu sering makan, jangan terlalu sering ngemil. Kalau ngemil pun pilih ngemil yang sehat. Contoh ngemil yang sehat apa? Wah, apa lagi? Kacang-kacang. Tidak semua jenis kacang-kacangan ya. Ya. Kacang kedelai tidak boleh sering-sering juga. Ya. Kacang hijau juga jangan sering-sering. Jadi kacang-kacangan yang lebih relatif aman dan punya nilai gizi yang sangat tinggi, memang harganya lebih sedikit tinggi daripada kacang biasa. Tapi kalau kita upayakan insya Allah bisa, kayak almond, pistachio, walnut, hazelnut gitu kan. Atau mungkin kacang merah. Lumayan. Ya, seperti itu. Usia saya 40 tahun. Tahun lalu keguguran, kemudian dikuret karena blighted ovum. Setelah itu durasi haid saya yang tadinya 6-7 hari memendek menjadi maksimal 3 hari. Apakah ini tanda menopause? Ini bagaimana cara menormalkan kembali? Kalau menopause, kalau menopause ya nggak mens lagi gitu loh. Ya. Yang pernah saya ceritakan beberapa kajian itu, ada ibu-ibu di Jakarta, beliau itu kena autoimun. Lalu selama dia kena autoimun selama 5 tahun itu dia minum steroid terus menerus. Memang nggak ada pilihan di dunia barat, nggak ada pilihan yang lain. Nggak usah disalahkan. Kemudian dia sempat ketemu saya dalam sebuah kajian dan dia konsul, dan saya sarankan ya udah coba benerin isi piringnya, benerin isi minumannya, benerin isi gelasnya, saya katakan. Dan yang saya sarankan ke beliau saat itu adalah minum ini. Cerai. 5 tahun dia nggak mens, 3 bulan kemudian dia memperbaiki isi piringnya dan minum ini, 3 bulan kuasa Allah akhirnya dia mens kembali. Umurnya 43 tahun. Jadi Anda harus yakin bahwa banyak sekali keunggulan-keunggulan dari apa yang Allah ciptakan seperti ini, Bu, Pak. Banyak sekali, dan kita bahkan karena di dunia sains tadi tidak mampu menjawabnya, atau mungkin tidak mampu mengungkapnya semua, ya. Jadi nggak masalah. Jadi kalau saya pribadi mengatakan belum menopause sih, atau penuaan seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi dari sisi makanan harus ada yang perbaiki. Tadi kalau Anda mulai memperbaiki siklus hormonal Anda, ibu-ibu terutama, maka 3 makanan ini kalau saya sarankan Anda makan tiap hari. Pertama madu. Ya, 1-2 sendok makan sehari. Kemudian minyak zaitun 1 sendok makan sehari, dan kurma 7 butir. Coba mulai rutinkan, ya, untuk memperbaiki fungsi hormon, memperbaiki, ya, karena ada lemaknya, ada prebiotiknya, ya, seperti itu. Radang tenggorokan pada anak, ya gampang. Kunyit itu kan anti radang. Kunyit
antibakteri. Ya, jadi kalau ibu-ibu bisa bikin kunyit misalkan dicampurkan atau bubuk kunyit ya, beli atau yang sudah kapsulan itu, cari lalu campurkan sedikit dengan madu, dibikin kayak puyer gitu loh. Kasih ke anak. Kalau saya begitu di rumah. Ya, jadi puyernya kalau saya biasanya herbal gitu kan. Puyer herbal kita buka kapsulnya, campurin sama air sedikit dan kasih madu. Insya Allah juga bisa bermanfaat. Saya punya anak ABK. ABK itu anak berkebutuhan khusus ya. Apakah itu bisa dari faktor makanan yang Ustadz yang tadi saya bilang, ataukah memang faktor gen dari suami? Dua-duanya bisa. Ya. Anak-anak itu paling rentannya dia mewarisi gen dari suaminya atau dari keluarga, dari orang tuanya gitu loh. Atau mungkin dari orang tuanya. Ya. Makanya saya wanti-wanti banget. Jadi kalau kita sekarang bercita-cita memiliki keturunan yang sehat, gak banyak masalah, maka jangan nyampah lagi lah. Jangan nyampah lagi. Anda akan sudah mulai mikir makan-makan yang gak sehat, ibu sekalian. Sebab apa? Karena urusannya tahunan nanti ke depan. Tahunan urusannya. Dari mens nanti bermasalah, kemudian dari apa namanya kayak penyakit-penyakit kongenital itu kan kena semua nanti. Dan kalau sudah kayak begitu otomatis kualitas hidupnya kita pasti juga akan bermasalah, si anak tadi itu ya. Kalau sudah kayak begitu apa yang harus dikerjakan? Cara paling gampangnya ya, cara paling gampangnya ini. Cara paling gampangnya adalah kembali ke semua produk-produk nabati, ya. Sebab menurut risetnya orang-orang yang 3 bulan saja mengkonsumsi sayuran dan buah-buah organik itu terjadi perubahan sampai 500 gennya, kata si Elizabeth Blackburn ini, ya, seperti itu. Jadi kalau kita memang menggunakan konsep ini sebenarnya paling gampang ngobatin penyakit itu kita mulai mengurangi makan daging, mulai mengurangi makan daging hewan ya. Ya, apalagi kalau sudah penyakit, kecuali memang kita memang membutuhkan dan memang ada kebutuhan secara nutrisi kita yang memang yang kita perlukan untuk makan daging ya, mau building muscle atau mungkin bentuk massa otot seperti itu. Saya menderita kista ovarium 10 cm. Setelah 1 bulan saya menerapkan resep-resep di sini, dan yang saya mau tanyakan, ikan-ikan apa yang baik saya konsumsi? Ikan tawar atau ikan laut? Yang jelas ikan yang tumbuh alami lebih bagus. Ikan sungai gitu kan, dia tidak terkontaminasi. Laut saya nggak tahu, apakah laut, saya nggak tahu di Jawa Barat ini lautnya atau ikan di sini dapat dari mana ya. Tapi intinya adalah ikan yang minimal kontaminasinya. Termasuk kalau ibu bapak ketemu dengan lele ternak sama lele sungai, lele yang biasa, lele yang tumbuh dengan alami, pilih lele yang alami, itu lebih sehat. Saya pernah nyobain, saya bandingkan antara lele ternak sama lele liar. Itu ternyata taste atau mungkin rasa dari daging udah beda ya, seperti itu. Apalagi lele dikasih pakan-pakan ya, pakan-pakan yang ya kita nggak tahu isinya apa juga. Kalau ketemu dengan ikan-ikan yang tumbuh alami atau mungkin dia berkembang alami, lebih baik itu ya. Kalau boleh makan tempe apa harus yang non GMO? Iya, kalau cari tempe yang non GMO. GMO itu apa? Yang genetiknya udah diubah. Jadi cari tempe yang sehat. Biasanya ditulis tuh tempe sehat non GMO. Tulisannya itu, ciri-cirinya susah kalau kita warna, dari sisi warna. Jadi tempe yang masih alami itu biasanya warnanya relatif lebih kuning. Ya, tidak GMO ya. Beberapa supermarket jual sih sebenarnya. Beberapa saya lihat, beberapa yang online juga jual ya, tempe non GMO. Bolehkah makan nanas dengan timun dan timun? Siapa yang melarang? Nggak ada. Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Makan aja ya. Bolehkah makan makanan yang dibakar seperti sate kali ya? Ya kalau anda nggak kena karbonnya sih silakan ya. Tapi kalau saya mungkin lebih milih untuk jangan sering-sering ya. Kalau memang pengen makan yang dibakar, lebih ada bake, ada oven, kan juga dapat manfaatnya kan ya. Apa boleh makan telur ayam negeri? Siapa yang melarang ya. Tapi kalau ada telur ayam kampung, mana kampung gitu, nanti pedagang ayam marah lagi sama saya. Minta resep obat untuk menghilangkan virus toksoplasma. Coba
berbekam. Ya, rutinkan berbekam. Minimal sebulan sekali. Lalu semua jenis rimpang-rimpangan ya, yang nanti ibu bapak tambahkan, terutama ibu-ibu ya, yang ditambahkan dengan lada hitam tadi itu juga bisa membantu. Termasuk yang tadi resep ultimate kunyit itu juga bisa. Jadi banyak banget pilihannya. Asal nyampahnya di stop. Nyampahnya di stop ya. Mohon izin bertanya, saya bagaimana pencerahannya tentang buah atau sayur yang berasal daripada GMO? Kalau GMO jangan dimakan. Ya. Contohnya apa? Memang bukan GMO, tapi kalau ibu, bapak sekalian mendapatkan misalkan anggur, anggurnya nggak ada biji, jangan makan. Jangan makan anggur yang nggak ada biji. Kalau aslinya anggur itu ada biji. Semangka juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia nggak ada biji, nanamnya di mana? Ayo. Sedangkan biji itu kan bibit kan, ditaruh di tanah kan. Terus kok tiba-tiba bisa muncul ada buah atau sayur tanpa biji? Ditanam, dia dibuat di lab, gitu loh, dimodifikasi secara genetik segala macam itu kan, sehingga nggak ada bijinya. Ya, meskipun ya memang belum ada penelitiannya, tapi kalau saya lebih memilih misalkan ada anggur yang ada biji, mendingan ya biji aja gitu loh. Ya, mulai berhati-hati. Untuk yang punya HB rendah, itunya apa? Buah bit sama kurma. Buah bit di blender sama kurma. Buah bit tahu ya, yang umbi itu, tambahkan garam sedikit juga bisa. Di rumah saya banyak anak kecil, saya ingin jualan makanan yang bisa menyehatkan mereka. Alhamdulillah, dan disukai mereka, tapi yang bersahabat di kantong juga. Kira-kira jualan apa ya dok? Tuh, pikirkanlah, masa tanya saya? Berdoa, minta petunjuk sama Allah. Kalau ditanya sekarang saya bingung apa gitu kan, banyak, tapi saya juga nggak tahu apa. Ya, kalau dibikin tadi sandwich tempe itu dibikin mungkin ya, mungkin ini itunya saya ya, feelingnya saya. Sandwich tempe itu kalau ibu bapak nanti bukan direndam, tapi dicemplungi lagi sama tepung, tapi tepung non gluten, lalu anda bake, anda oven, itu enak loh. Jualan nggak itu? Murah nggak? Murah, tempenya murah. Kurma ambil mungkin 1-2 potong aja udah cukup. Jadi tempenya dibikin kayak begini kecil-kecil begitu, kan jadi bisa jadi pilihan nih. Tengahnya dikasih kurma, setelah dikasih kurma tadi, tempe tadi dicelupin ke tepung non gluten, lalu anda bake, anda oven. Enak kok. Sekarang udah banyak teman-teman juga yang ya gara-gara mungkin dengerin kajian-kajian saya, akhirnya mereka merasa sepertinya usahanya harus diubah gitu loh. Ada seorang ikhwah yang sempat DM saya, dia bilang, dok setelah saya dengarkan kajian antum, sepertinya saya mulai berpikir nih, usaha roti saya pengen switching, dia bilang. Karena roti itu kan isinya banyak banget, bukan banyak banget, yang kita sebutin tadi kan, tepungnya ada, gula ada. Ya, bisa nggak dibikin roti yang sehat? Bisa. Selalu ada peluang, tenang aja. Bahkan kemarin saya pernah ngisi di Jakarta, saya suka makan pempek, tapi sekarang saya nggak mau makan pempek banyak-banyak. Kenapa? Tepung kan. Sehingga ada ibu-ibu yang akhirnya bikin, dia kirim ke saya pempek non gluten. Ya, pempek nggak pakai terigu gitu-gitu yang biasa kita makan. Ternyata memang waktu saya makan nggak kembung, saya nyobain makan dibandingkan dengan pempek biasa. Banyak pilihan. Jadi jangan khawatir. Ketika kita meng-create market seperti ini, kita menciptakan pasar seperti ini, ya apapun yang nanti Anda jual udah kemakan nanti. Sebab apa? Kita sudah mengedukasi orang gitu loh. Itu kata kuncinya. Apalagi Anda bikin komunitas, beberapa teman-teman tuh saya apresiasi banget, dan mereka izin, nggak usah izin juga nggak apa-apa sih gitu kan, bikin komunitas JSR Makassar, komunitas apa gitu kan, silakan aja. JSR itu apa? Jurusiat rakyat. Ya, kalau nggak mau pakai kata Rasulullah gitu kan, atau jurusiat rame-rame, whatever lah Anda sukanya apa. Tapi kita membuat satu komunitas ya, komunitas yang mulai care. Jadi nanti ketika teman kita sudah mulai kelihatan nggak, ya teman yang baik itu teman yang mengingatkan temannya akan kebaikan gitu loh. Ya, lihat teman kita tiap hari makan mie instan, ingatkan. Lihat teman kita tiap hari makan mungkin minuman-minuman yang tinggi gula gitu kan, atau makanan yang tinggi gula, ingatkan sebagai bentuk tawasul bil haq kepada mereka. Ya, seperti itu. Sampai jam berapa ya? Sudah? Alhamdulillah. Cendera mata. Ya. Terakhir ya, minuman penurun kolesterol dan trigliserid.
Kalau mau pakai resepnya di IG saya ada, namanya resep jantung JSR. Ada. Itu isinya bawang putih, madu, apel, ya. Itu bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibu-ibu bisa mempraktekkan ini di rumah, ya. Dan jadikan apa yang kita kerjakan atau apa yang Anda kerjakan ini sebagai bagian dari ketaatan. Ya, jadi bukan sekedar lifestyle saja, tapi ketika Anda menyiapkan makanan yang sehat, minuman yang sehat kepada keluarga Anda, niatlah dalam hati sebagai bentuk Anda ya melakukan ketaatan kepada Allah dan melayani suami atau keluarga di rumah. Sehingga itu ketika mereka makan, ketika mereka minum, Anda siapkan yang sehat-sehat, itu jadi pahala untuk Anda juga. Jangan cuma sekedar makan atau minuman yang sehat. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah, dan segala kebaikan dari Allah SWT, segala kejujuran dari saya pribadi. Subhanallah bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.